Sifat sombong, sifat tinggi ini tidak berhak disandang oleh siapapun selain Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita. Yang mana salah satu namanya yang ia mengenalkan diri kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya namanya adalah Al-Mutakabbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al, al-azizil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat kemudahan untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri dan tauladan kita, hamba Allah yang paling tahu bagaimana menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan seluruh sahabatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian, kita memasuki pertemuan yang ke-10 atau majelis yang ke-10 dari pengajian tentang Asmaullahil Husna ini. Dan kita akan memasuki nama Allah yang ke-12. Kita ulangi apa saja nama yang telah kita ambil, kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama adalah nama Allah, kemudian yang kedua adalah nama Rabb, kemudian yang ketiga adalah nama Al-Ilah, kemudian yang keempat dan kelima adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dua nama. Kemudian yang keenam, ketujuh, kedelapan itu adalah Al-Malik, 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 itu ada 3 nama. Kemudian yang ke-9 adalah Al-Qawi, kemudian yang ke-10 adalah Al-Aziz, kemudian yang ke-11 pada pertemuan sebelumnya adalah Al-Jabbar. Kemudian pada malam hari kali ini kita akan mempelajari nama Allah Al-Mutakabbir, nama yang ke-12 kalau urutan di dalam kitab ini. Baik, hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa pada pengajian rutin kita akan mengangkat atau membagi pengajian ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah terkait kandungan makna dari nama Al-Mutakabbir. Kemudian yang kedua adalah pengaruh atau jejak dari nama Allah ini di alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang hamba menunjukkan ubudiyah terhadap nama Al-Mutakabbir ini. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang keempat adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nama ini bagian dari nama-nama Allah yang di situ terkandung sifat at-takabbur. Baik, yang pertama langsung saja, bahasan yang pertama atau poin yang pertama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Penulis di sini menyebutkan tentang makna dari Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, apa itu maknanya? Apa saja kandungan arti dari nama Al-Mutakabbir ini? Baik, di sini penulis menyebutkan maknahu dzul kibriyai wal 'azamati wal 'uluwi wal rif'ati. Maknanya kata penulis, dialah penyandang sifat kibriya. Sifat kibriya ini kemahatinggian. Sebagian ada yang ingin mengartikan atau sebagian ada yang mengartikan dengan kesombongan. Sebagian ada yang mengartikan dengan kesombongan. Namun nanti kita akan dapati makna yang lebih tepat, makna yang lebih mendekati adalah kemahatinggian, kemahatinggian. Baik, dialah penyandang sifat al-kibriya, kemahatinggian, wal 'azamah, kemahabesaran, wal 'ulu, kemahatinggian, dan rif'ah juga sama, kemahatinggian. Fal kibriya'u la taliqu bi ahadin siwahu jalla sya'nuhu. Sifat sombong, sifat tinggi ini tidak berhak
disandang oleh siapapun selain Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita. Yang mana salah satu namanya yang ia mengenalkan diri kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Karim adalah, salah satunya namanya adalah Al-Mutakabbir. Dialah Al-Mutakabbir, penyandang sifat Al-Kibriya, sifat kesombongan atau sifat ketinggian. Wala yukafi'uha ahadun ghairuhu, dan tidak ada yang mampu menyandang sifat ini, sifat yang sangat berat ini, kecuali hanya Allah Ta'ala. Fakullu man siwahu qasirun anha, siapapun tidak mampu untuk mencapai sifat ini. Wadhi'un an ayyasmuwa linawaliha, dia atau siapapun tidak mampu untuk mencapai atau menaiki sifat ini atau meraih sifat ini. Fala yata'atta li ahadin ay yakuna mawsufan biha illa dzul jalali wal 'azamati wal kibriya'i subhanahu. Maka tidak ada, kata penulis, satupun siapapun yang menyandang sifat ini, memiliki sifat ini, kecuali hanya satu, yaitu Allah Jalla wa'ala, pemilik kemahaagungan dan kemahabesaran serta kemahatinggian subhanah. Qala azza wa jalla fil haditsil qudsi, kemudian penulis di sini mengutip sebuah hadis qudsi. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Jalla wa'ala. Wal 'azamatu izari, dan kemahabesaran itu adalah yang menyelimuti bagian bawahku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma qadzabtuhu finnar, barang siapa yang mencoba menyaingiku dalam keduanya, dalam kesombongan dan kebesaran, qadzabtuhu finnar, maka aku akan lemparkan ia ke dalam neraka. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis melanjutkan tentang makna yang ada di balik al-mutakabbir ini. Beliau menyebutkan, walikaunihi azza wa jalla lahul mulku wa lahul 'azamatu wa lahul 'izzatu fa innahu bijtima'i hadhihi sifat al-husna fa inna lahul kibriya allati la taliqu illa bihi subhanah. Berhubung Allah Jalla wa'ala itu memiliki kepemilikan alam semesta, dan juga berhubung Allah Jalla wa'ala memiliki kemahabesaran, kemahaagungan terkait zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, dan berhubung Allah Jalla wa'ala memiliki izzah, kemuliaan, kedijayaan, itu semua merupakan bagian sifat-sifat yang maha sempurna, maka sangat berhak Allah Jalla wa'ala untuk menyandang kesombongan. Sangat berhak Allah Jalla wa'ala untuk menyebut dirinya sebagai al-mutakabbir, yang maha tinggi. Baik, kami nukilkan makna yang lain. Makna yang kami sebutkan tadi bahwasanya maknanya lebih dekat kepada yang tinggi, yang tinggi. Baik, kami nukilkan dari kitab yang lain, di mana di kitab namanya An-Nahjul Asma. Di sini penulisnya menyebutkan bahwasanya maksud dari makna al-mutakabbir di sini adalah takabbaru an kulli syarrin. Dialah yang maha tinggi dan terhindar dari setiap keburukan, Beliau menukil dari perkataan Qatadah rahimahullahu taala. Ada pendapat lain atau ada definisi lain yang menyebutkan bahwasanya huwallazi takabbara an zulmi ibadihi, dan dialah yang maha tinggi terhindar dari menzalimi hamba-hambanya, Artinya Allah Jalla wa'ala maha tinggi dari segala keburukan, dari segala perbuatan zalim yang mengarah kepada hamba-hambanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Indonesia sendiri, tinggi atau tinggi hati atau merasa tinggi dari orang lain itu identik dengan sombong. Orang ini tinggi hati.
atau orang ini merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu identik dengan kesombongan. Makanya dalam bahasa Arab pun sebagian penulis mengartikan atau mengarahkan makna dari al-mutakabbir ini yang maha tinggi, yang maha tinggi. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait makna yang kami nukilkan dari kitab-kitab yang lain. Baik, kita kembali kepada kitab asal atau kitab yang kita pelajari. Penulis kemudian menyebutkan walaysa li ahadin ayyadda'iha aw yatadhahar biha, maka tidak pantas salah seorang dari kita semua ini untuk mengaku-ngaku memiliki kemahatinggian tersebut, mengaku lebih tinggi, atau yatadhahar biha, atau berpura-pura lebih tinggi, yang identik dengan kesombongan. Fahiyal haqqus sabitul mutlaqu lillahi wahdah, karena itu semua merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh Allah semata. Wa man takabbara aw tadhahara bil kibriya'i minal makhluqin fa innama huwa yufsihu dha'fahu, karena barang siapa yang menyombongkan diri, merasa lebih tinggi daripada yang lain, aw tadhahara, atau berpura-pura memiliki sesuatu yang lebih tinggi daripada orang lain dari kalangan makhlukin, fa innama huwa yufdihu dha'fahu, karena sesungguhnya hakikatnya sejatinya ia sedang menunjukkan kelemahan dirinya. Wa hawanihi aw wa hawanahu, ia menunjukkan ketidakberdayaan dirinya yang la yanfaqu 'anil makhlukin, yang itu semua tidak akan pernah terlepas dari kita semua sebagai makhluk Allah Jalla wa'ala. Kita semua ada sifat yang melekat pada diri kita, yaitu kelemahan dan ketidakberdayaan. Sehebat apapun kita, yang sumber daya yang kita miliki, fisik yang kita miliki, kita semua pada hakikatnya memiliki sifat kelemahan dan ketidakberdayaan, dan itu akan selalu melengket atau selalu menyertai kehidupan kita. Baik, kemudian bahasan yang kedua, penulis menyebutkan atau mengangkat tentang jejak dari nama Allah ini di sekeliling kita atau di alam semesta ini. Penulis mengatakan, tajliyatu hadzal ismi tatajalla fi kauni kulli man siwahu makhluqun wa huwal khaliqu wahdah. Jejak atau pengaruh nama ini terlihat pada di alam semesta ini semuanya itu makhluk, tercipta, diciptakan, dan hanya Dia sendiri Allah Jalla wa'ala yang menyandang status sebagai Al-Khaliq, pencipta, sang pencipta. Wa kullu man siwahu mamlukun wa huwal malik. Semua yang ada di alam semesta ini itu mamluk, budak, dimiliki semuanya. Wa huwal maliku wahdah, dialah pemilik yang sebenarnya satu-satunya. Wa kullu man siwahu fihi naqsu wa lahul kamalu wahdahu. Semua selain dirinya, selain Allah Jalla wa'ala, di dalamnya terdapat kekurangan. Kesempurnaan yang mutlak itu hanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang kita kira memiliki kesempurnaan? Yang menurut kacamata kita, malaikat. Kita kira mereka memiliki kesempurnaan, tidak punya nafsu, diciptakan untuk terus beribadah, tidak pernah lelah, taat kepada Allah Ta'ala, tidak sedikit pun berani menentang Allah. Bahkan malaikat yang diberikan tanggung jawab untuk meniup sangkakala. Siapa malaikatnya? Namanya Israfil. Itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat di malam Mi'raj, beliau melihat Israfil itu sudah meletakkan ujung dari sangkakala atau memasukkannya ke dalam mulutnya, dan matanya terus terjaga memperhatikan, tidak berkedip, khawatir kalau turun perintah Allah ia melewatkan sepersekian detik.
Saking khawatirnya malaikat untuk melewatkan perintah Allah sepersekian. Ia bersiap, matanya terus terbuka untuk mendengarkan dan menunggu turunnya perintah Allah untuk meniupkan sangkakala tersebut, surat tersebut. Nah, malaikat yang dikira oleh sebagian manusia merupakan makhluk yang sempurna, mereka pun punya kekurangan, punya kelemahan. Apa kira-kira kelemahan malaikat? Apa kira-kira kekurangan dan kelemahan malaikat? Yang dikira mereka adalah makhluk yang sempurna, punya kekuatan. Jibril alaihissalam disebutkan oleh Nabi SAW dan dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, lahu sittu mi'ati janahin. Jibril memiliki 600 sayap, yang sayapnya ini saddal ufuk, menutup ufuk, langit tertutup jika Jibril mengepakkan sayapnya. Itu Jibril alaihissalam. Tapi mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan. Apa? Tidak punya kehendak? Enggak, malaikat punya kehendak, Pak. Mereka punya kehendak. Dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW keluar dari negeri Taif dan beliau mendapatkan penolakan yang sangat keras di situ, beliau keluar dalam keadaan bersedih. Kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penanggung jawab gunung-gunung. Kemudian malaikat menawarkan, kalau seandainya engkau ingin ya Rasulullah, aku akan balikkan ke penduduk tersebut Al-Akhsyabain, 2 gunung besar yang ada di area atau di kawasan Mekah dan Taif waktu itu. Nah, malaikat memiliki kehendak, tetapi tentu saja kehendak mereka itu tidak lepas dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik, apa kelemahan yang ada pada malaikat? Apa? Tidak mengetahui yang gaib. Betul. Mereka pun juga tidak mengetahui yang gaib. Bahkan sekalipun malaikat yang ada di kanan dan kiri kita, yang mencatat setiap perbuatan seorang hamba, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Makanya sebagian ulama membahas di sini, apakah para malaikat atau malaikat secara khusus yang bertugas mencatat setiap perbuatan baik dan buruk manusia, apakah mereka mengetahui isi hati kita? Karena hati pun juga kadang berbisik. Suara hati pun kadang menyuarakan. Walaupun tidak mengucapkan, tetapi kadang dalam hati, oh ini kena awas ulun balas misalkan. Dalam hati pun juga ada terkadang berbisik seperti itu. Nah, apakah para malaikat yang mencatat ini, mereka mengetahui isi hati ataukah tidak? Itu pun para ulama kita membahasnya, Pak. Membahas ini semua. Tentu saja, pendapat yang paling kuat, tentu saja ada 3 pendapat di situ. Pertama, mereka pun mengetahui isi hati. Yang kedua, mengatakan mereka tidak mengetahui. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling dekat, adalah mereka mengetahui sebatas apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Tidak langsung mereka mengetahui isi hati seorang hamba, tetapi Allah yang mengabarkan kepada mereka, dan itu kadarnya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Nah, artinya tetap isi hati hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu dan pelakunya. Baik, di antara kelemahan malaikat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sangat besar rasa takut mereka. Sangat besar rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Karena kalau orang atau makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa, ia akan tidak takut kepada siapapun. Tetapi di sini malaikat pun juga punya ketakutan kepada Allah Jalla wa'ala, dan ketakutannya itu sangat besar, sampai-sampai pingsan. Dalam sebuah hadis, apabila Allah Jalla wa'ala mulai bicara atau menyampaikan wahyunya, maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat akan menundukkan sayapnya dan akan pingsan hatta idza fuzzi'a. Bahkan apabila mereka semua sudah selesai dari pingsannya, maka awwalu man yarfa, malaikat pertama yang mengangkat kepalanya, yang terbangun dari pingsannya adalah siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyampaikan apa yang dikehendakinya kepada Jibril. Kemudian Jibril
menyampaikan kepada penduduk langit pertama, mereka bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita wahai Jibril? Kemudian Jibril menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Begitu juga Jibril ketika turun ke langit kedua, penduduk langit kedua bertanya kepada Jibril, dan begitu seterusnya sampai Jibril turun ke muka bumi untuk menyampaikan kepada siapa yang Allah ingin untuk disampaikan wahyunya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula para nabi. Para nabi juga mempunyai kekurangan. Para nabi juga mempunyai kekurangan. Apalagi selain nabi atau selain para nabi, hamba-hamba yang terdekat Allah Jalla wa'ala, maka tidak pantas kepada mereka disandarkan penghambaan diri kita sedikit pun. Penghambaan diri kita sedikit pun. Dan salah satu indikator penghambaan diri yang paling kuat adalah doa. Jangan sampai kita salah mengarahkan doa ini kepada makhluk, kepada selain Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna. Karena dialah penyandang Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Malik, yang memiliki atau yang menguasai, dan dialah Al-Kamil, yang maha sempurna. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis di sini menyebutkan, wa kullu man siwahu yazallu wa yahunu wa lahul kibriya'u wal 'azamatu wal 'izzatu wahdahu la syarika lahu. Selain Allah Jalla wa Ala itu hina, rendah, dan hanya dialah pemilik ketinggian, keagungan dan kemuliaan, tidak ada sekutu dan tandingan baginya. Ala wastawa ala arsyihi fawqa samawatihi wa fawqa jami'i khalqihi. Ialah yang tinggi dan beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit-langit sana, wa fawqa jami'i khalqihi, dan di atas seluruh makhluknya. Falahul kibriya'u wa lahul 'azamatu ala jami'i khalqihi. Maka miliknya lah keagungan atau ketinggian, kibriya dan kebesaran atas seluruh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Wala yudanihi ahadun fi sultanihi. Tidak ada yang mendekati Allah Jalla wa'ala terkait sultan, terkait kekuasaannya, terkait kekuasaan Allah Jalla wa'ala, wa nufuzi amrihi, dan perintahnya, wa azimi mulkihi, dan kekuasaannya atau kerajaannya, wa husni tadbirihi, dan betapa indah pengaturannya. Fata'alallahul malikul mutakabbiru bima lahu min izzatin wa jalalin wa azamah. Maka maha tinggi Allah Jalla wa'ala, yang maha al-malik, menguasai dan memiliki, al-mutakabbir, yang maha tinggi, bima lahu min izzatin wa jalalin, dari apa yang ada pada Allah dari izzah, kemuliaan, keagungan dan kebesaran. Baik, bahasan yang berikutnya adalah al-ubudiyah bihadzal ismi. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, menunjukkan ubudiyah ini terhadap nama ini. Penulis di sini menyebutkan bahwasanya ubudiyah tersebut takunu bi ta'zimillahi fi kibriyaihi wa 'azamatihi wa jalalihi wal i'tirafi lahu bil kibriyai wahdahu duna ma siwa. Yaitu dengan mengagungkan Allah seagung-agungnya dalam kemahatinggiannya, kemahaagungannya, dan kemahabesarannya, serta mengakui bahwasanya hanya milik Allah lah kesombongan tersebut. Tanpa ada seorang makhluk pun kita akui ia berhak sombong. Wa takunu bimaqti kulli man ittasafa bitakabburi mimma siwallah. Dan juga kata penulis, dengan kita turut membenci siapa saja yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri atau merasa lebih tinggi daripada orang lain selain Allah Jalla wa'ala. Makanya tidaklah ada makhluk, apalagi manusia, yang tingkatan dari makhluk-makhluk besar itu, manusia ini salah satu yang di bawah ukurannya. Tidak ada yang berusaha untuk menyombongkan diri, melainkan akan direndahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun berusaha meninggikan dirinya, mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang lebih tinggi, lebih istimewa dari kebanyakan manusia. Maka hasil akhir dari kehidupannya adalah ia direndahkan, ditenggelamkan. Begitu pula Qarun. Bagaimana ia merasa lebih tinggi daripada yang lain, kemudian hasil akhir adalah
ia dibenamkan di dalam perut bumi. Wa takunu bimakti kulli man ittasafa bitakabburi mimma siwallahi ta'ala wa adamil iqrar bil kibriyai illa lillah. Dan juga dengan tidak mengakui, tidak mengikrar kesombongan tersebut, ketinggian tersebut kecuali kepada Allah Jalla wa Ala semata. Fama siwallahi Jalla wa Ala abdun makhluqun la yaliqu bihi at-ta'azum wa la takabbur. Selain Allah itu semuanya adalah makhluk yang diciptakan. La yaliqu bihi at-ta'azum wa la takabbur. Tidak pantas, tidak layak bagi makhluk yang diciptakan ini untuk meninggikan diri ataupun menyombongkan diri. Wahuma laysata min sifatil makhluqin wala min istihqaqihi. Ada dua hal. Kenapa? Karena kesombongan dan ketinggian itu bukan bagian dari sifat makhluk, bukan bagian dari sifat kita. Sifat kita yang melekat pada diri kita itu adalah kerendahan dan juga kelemahan atau ketidakberdayaan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, wala min istihqaqihi, dan juga tidak berhak atau tidak menjadi bagian hak dari kita untuk memilikinya. Kita sama sekali tidak berhak untuk memiliki dua sifat ini. Walidzalik fa inna takabbura fi haqqil makhluqi mazammatun wa naqsun. Oleh karena itu kata penulis, meninggikan diri atau memiliki tinggi hati bagi makhluk itu merupakan mazammah wa naqsun, merupakan celaan dan juga kekurangan. Jadi kalau ada orang yang tinggi hati itu bukan terpuji di kalangan manusia, justru rendah, justru disebut memiliki watak atau perangai yang tidak baik. Itu di kalangan manusia. Nah, makanya di sini penulis mengingatkan hal tersebut. Wa fi haqqil khaliqi subhanahu haqqun wa kamalun wa jalal. Adapun bagi Allah Jalla wa Ala, maka itu merupakan hak yang benar, kesempurnaan dan kebesaran. Memang Allah yang berhak menyandang hal tersebut. Maka itu sah-sah saja. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Wal ubudiyatu lahu subhanahu innama takunu bil iqrari lahu wahdahu bil kibriya'i wal 'azamati wal 'izzati la syarika lahu. Dan penghambaan diri kepadanya itu dengan berikrar, menetapkan, meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya kibriya itu, ketinggian itu, kesombongan itu hanya Allah yang memilikinya. Hanya Allah yang layak dan berhak menyandangnya. Karena itu bagian dari haknya Allah Jalla wa'ala. Baik, bahasan yang keempat atau bahasan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah tentang dalil-dalil yang menunjukkan nama ini bagian dari nama Allah Jalla wa'ala. Terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23, yang di situ terhimpun banyak sekali nama-nama Allah Jalla wa'ala, yaitu Al-Azizul Jabbaru Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Ini adalah satu-satunya tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan nama ini. Allah menyebutkan nama ini, dan ini tentu saja menjadi bagian dari nama Allah Ta'ala. Baik, kemudian di tempat yang lain atau di ayat yang lain Allah menyebutkan, tetapi bukan dalam bentuk nama, dalam bentuk sifat. Allah menetapkan sifat kibriya yang kalau namanya Al-Mutakabbir, yang sifat yang terkandung dari nama itu adalah Al-Kibriya. Allah juga menyebutkan pada satu tempat juga di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 23, itu penetapan nama yang di situ mengandung sifatnya. Nah, ada Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifatnya saja, yaitu dalam surat Al-Jasiyah ayat 37. Ayat 37, walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Dan baginya lah, miliknya lah al-kibriya, kesombongan di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Baik, ini terkait dua dalil. Yang satu dalil dalam bentuk penyebutan nama Al-Mutakabbir, yang satunya lagi dalam penyebutan dalam bentuk sifat ini sebagai sifat yang disandang oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita tambahkan beberapa pembahasan selama waktu masih ada hingga nanti iqamat dikumandangkan.
Adapun pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna ini telah selesai karena penulis di sini tidak banyak mengangkat penjelasan tentang nama Allah Al-Mutakabbir ini, maka kita tambahkan beberapa faedah atau pelajaran yang dapat dipetik dari nama Allah Al-Mutakabbir ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara pengaruh nama Allah Jalla wa Ala Al-Mutakabbir ini, di mana disebutkan di sini Allah Jalla wa Ala akan semakin menunjukkan ke maha tinggiannya sifat al-kibriya ini di akhirat nanti dalam bentuk semua manusia yang ada atau pernah hidup di muka bumi ini dengan berbagai statusnya, dengan berbagai kedudukannya, dengan berbagai jabatannya, nanti semua kelak di hari al-ba'ts, kebangkitan, semuanya akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama rata. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan status sosial, perbedaan kedudukan, dan seterusnya. Semuanya akan dibangkitkan dalam satu kondisi semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla, dalam kondisi tidak berbusana, tidak mengenakan sehelai benang pun. Maka tidak ada lagi baju sebagai seorang ustadz, tidak ada lagi. Tidak ada bedanya antara seorang ustadz dengan jamaah kajian. Tidak ada bedanya antara seorang pejabat, pemangku jabatan dengan rakyat biasa. Tidak ada lagi hal-hal atau emblem-emblem yang kita kenakan selama ini yang membuat kita dihormati oleh orang lain, itu semua akan sama rata, dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana, tidak mengenakan pakaian sedikit pun. Kemudian yang kedua, tidak hanya itu, alas kaki pun juga kita tidak kenakan. Hufatan, kata Nabi SAW, manusia semuanya hufatan, tidak beralas kaki, tidak sepatu, tidak sendal, tidak ada satupun yang memakainya. Kemudian tidak hanya itu, ghurla, kata Nabi SAW. Ghurla ini artinya tidak berkhitan. Artinya manusia semuanya, terlebih kaum lelaki, akan kembali seperti ia terlahir. Terlahir dalam kondisi tidak membawa apapun. Tidak datang ke dunia ini, ke alam dunia ini dengan membawa sedikit pun harta atau sedikit pun pakaian ataupun hal yang berkaitan dengan dirinya. Dalam kondisi belum berkhitan, lahir dalam keadaan tidak berbusana. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, demikian pula kondisinya. Maka tidak jarang atau tidak salah jika kita pernah atau sering mendengar semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Jalla wa'ala. Yang namanya titipan, Allah akan berhak mengambilnya kapan saja Allah mau. Bukan kita merasa itu adalah milik kita, dan kita, kalau kita merasa itu adalah milik kita, kita usahakan, maka kalau kita kehilangan atau titipan itu diambil, maka akan berat kita menerima apa yang Allah ambil tersebut. Dan titipan itu banyak sekali contohnya. Kesehatan kita, badan kita, fisik kita, kadang mungkin diambil penglihatan, pendengaran, kesehatan diambil, atau keluarga kita, itu juga titipan. Dititipkan sama Allah Jalla wa'ala. Pasangan kita, anak-anak kita, Allah memberikan dan Allah mengambilnya. Dan itu hak Allah Jalla wa'ala. Kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah terkait titipan tersebut. Kemudian juga harta. Harta juga bagian dari titipan Allah Jalla wa'ala. Allah yang memberikan dan Allah pula yang mencabutnya atau mengambilnya kembali. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini jelas nampak bagaimana Allah Ta'ala tidak ingin ada satupun di antara makhluknya yang menyaingi Allah, menandingi Allah dalam pengakuan memiliki kesombongan ini, kibria ini. Karena kesombongan ini tidak pantas dimiliki oleh manusia. Hanya pantas dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, pemilik sifat kemuliaan, kemahabesaran dan ketinggian tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Baik, kami pilihkan, tidak kami sebutkan semua. Di sini penulis menyebutkan salah satu faedah atau pengaruh baik kita betul-betul meresapi makna Al-Mutakabbir dari nama Allah ini, kita akan menyadari jika kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah, kita akan dapati umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu yang mereka kebanyakan binasa karena kesombongan. Itu dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada yang dibinasakan dalam bentuk angin puting beliung yang membinasakan mereka. Ada pula dengan suara yang menggelegar dari arah langit yang memekakkan telinga, yang membuat mereka binasa, dan seterusnya. Rata-rata umat-umat terdahulu itu karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka untuk tunduk terhadap perintah Allah yang dibawa oleh utusan-utusan Allah dari kalangan manusia. Bahkan makhluk pertama yang menunjukkan kesombongannya, ketinggian hatinya, itu juga berakhir dengan tidak baik. Sebelumnya makhluk ini menikmati menjadi bagian dari malaikat atau menikmati keberadaan dirinya bersama para malaikat. Namun akibat kesombongan atau tinggi hati, ia akhirnya hancur dan binasa. Diusir dari surga dan sudah ditetapkan tempat berakhirnya nanti adalah di neraka, yaitu iblis. Lihat bagaimana kesombongan membinasakan iblis. Karena ia tinggi hati, merasa dirinya lebih tinggi daripada makhluk yang baru diciptakan, ia merasa tinggi dari dua hal, dari dua sisi. Yang pertama, ia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam, itu dari bahan dasar pembuatannya atau penciptaannya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari neraka dan engkau ciptakan dia dari tanah. Tanah sama api menurut iblis, menurut pandangan iblis, kalkulasi iblis tentu saja lebih hebat api menurut iblis. Namun Allah Jalla wa'ala menguji iblis untuk taat kepada perintah Allah, bukan membanding-bandingkan antara ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Sisi yang pertama, ia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam dari sisi asal penciptaannya. Kemudian yang kedua, ia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam karena ia lebih dulu diciptakan. Ia lebih dulu diciptakan. Dan ia merasa ia lebih dulu dan ia lebih berhak untuk dihormati. Bukan ia yang sujud kepada Nabi Adam, tetapi justru Nabi Adam lah yang hormat kepada dia, lebih senior. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka penulis di sini mengingatkan tentang bagaimana iblis dilaknat oleh Allah, diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala akibat ia menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Bukan untuk menyembah Adam, tetapi untuk mengikuti dan mematuhi perintah Allah untuk sujud ke arah Nabi Adam alaihissalam. Namun akibat kesombongannya, maka ia menjadi binasa. Binasa di dunia dan tentu saja nanti di akhirat lebih binasa lagi. Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, semua malaikat itu tunduk, tidak berani untuk menentang perintah Allah. Kecuali iblis, ia menolak, enggan dan sombong, merasa lebih tinggi, wa kana minal kafirin. Dan iblis sudah digolongkan, dicap sebagai makhluk yang kafirin, kufur kepada Allah Ta'ala, menentang Allah Ta'ala dan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita semua dalam bentuk peringatan, ancaman, dan juga dalam bentuk kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Contoh peringatan Allah Jalla wa'ala terkait ketidakpantasan kita menyandang kesombongan ini adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 20.
dan juga dalam surat Az-Zumar ayat 60. Kita bacakan salah satunya saja. Allah memberikan peringatan berisi ancaman juga. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah kata Allah, di dalam jahannam itu ada tempat untuk al-mutakabbirin, untuk orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu dari sisi peringatan atau ancaman Allah Jalla wa'ala. Di sisi lain, Allah juga mengingatkan kita semua dalam bentuk kisah-kisah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulunya sempat menyandang atau mengaku sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Allah Jalla wa'ala berfirman, salah satunya menceritakan di dalam surat As-Saffat ayat 35. Allah berfirman, innahum idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, mereka menolak perkataan atau seruan itu. Nah, ini adalah salah satu bagaimana Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita semua agar menghindari sifat yang satu ini. Karena sifat yang satu ini sangat berat disandang oleh makhluk yang lemah ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis di sini mengingatkan bahwasanya kesombonganlah yang menjadi sebab hati itu dikunci atau tertutup dari menerima hidayah Allah Jalla wa'ala. Akibat kesombongan manusia atau akibat seorang itu sombong, merasa lebih tinggi, maka ia tertutup dari menerima hidayah-hidayah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Enggan untuk duduk bersimpu di majelis ilmu. Enggan untuk meluangkan waktu karena merasa waktunya lebih berharga untuk digunakan hal yang lain dan seterusnya. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengertian sombong ini perlu didudukkan. Sombong yang tercela atau sombong yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis maupun di dalam ayat-ayat ini bukan sombong yang biasanya kita gunakan. Ada salah satu teman kita sudah lama tidak menyapanya atau dia tidak menyapa kita katakan sombong nih. Padahal mungkin ia lupa atau dia sibuk atau dia tidak bermaksud untuk merasa lebih tinggi dari kita, tapi karena lama tidak menyapa atau mungkin berpapasan dengan kita, kemudian kita katakan sombong nih orang nih. Nah, bukan yang demikian. Kriteria sombong yang dimaksud sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yaitu Nabi SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, tidak pantas masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat benih seberat zarrah. Apa zarrah itu bisa dikatakan biji yang paling terkecil, biji atom lah mungkin. Di dalam hatinya kesombongan. Kemudian para sahabat ketika itu atau salah seorang mengatakan, bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya? Bagaimana statusnya? Kalau ada seseorang, dia ini suka bajunya itu bagus. Dia memperhatikan pakaiannya, busananya. Dan ia juga senang kalau sendalnya itu bagus. Apakah ini termasuk sombong? Apakah ini termasuk sombong? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya orang yang suka pakaiannya bagus, rapi, itu bukan dikatakan sebagai orang yang sombong. Bukan ini yang dimaksud. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, al-kibru, kesombongan itu adalah ada pada dua hal. Terletak
indikatornya, cirinya, tandanya itu ada 2. Parameternya itu 2, hanya 2. Yang pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Datang kepadanya kebenaran, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, dan ini tidak sunnah, ia menolaknya. Bukan karena hal lain, tetapi karena ia menolaknya karena merasa ia lebih tinggi daripada yang menyampaikannya. Entah itu dengan statusnya, status ilmunya, atau status sosialnya, atau jabatannya, kedudukannya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Parameter yang pertama, orang dikatakan sombong adalah ia menolak kebenaran. Yang kedua, dalam hadis yang sama masih, wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas di sini adalah merendahkan orang lain. Atau bentuknya salah satunya adalah memandang rendah orang lain. Kalau orang bicara lagi sedang menyampaikan langsung dipotong. Hur'inya aja yang berpender. Nah, maksudnya ia merasa dalam pembicaraan itu, dalam perkumpulan itu merasa inya yang paling berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan seterusnya. Nah, ini parameter dikatakan sombong 2 hal. Yang pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah merendahkan orang lain. Artinya ia merasa lebih tinggi, makanya ia merendahkan orang lain. Merendahkan di sini, ini tentu saja itu berkaitan dengan hatinya, berkaitan dengan hatinya. Bisa saja teman kita lama tidak menyapa kita, lama tidak mengunjungi kita, maka jangan kita katakan sombong. Bisa jadi ia karena lupa atau kesibukannya sehingga terlupakan. Atau tidak melihat, tidak menyadari kita berpapasan, tidak melihat, atau terkadang matanya melihat tapi pikirannya lagi sedang ada pikiran beban, sehingga kita melihat, sudah melihat kita tetapi tidak menyapa. Nah, mungkin ada pernah yang mengalami, ada teman cerita, dia ini punya teman dari negara lain, di Madinah waktu itu kami. Jadi teman ini dulunya akrab. Jadi teman kami ini dia akrab dengan temannya dari negara lain. Akrab kemana-mana, jalan, sering makan bareng, ke masjid bareng, dan seterusnya. Kemudian tiba saatnya lulus, berpisahlah antara satu dengan yang lain. Yang satu pulang ke negaranya, yang satu pulang ke negaranya. Namun sekarang kan dimudahkan dengan untuk berkomunikasi dengan seperti WhatsApp dan seterusnya. Nah, temannya ini dari negara lain ini, teman kami ini, menyampaikan kepada kami, kenapa fulan ini sombong sekali tidak menyapa dia. Waktu itu kami bingung. Maksudnya kenapa harus disapa dahulu? Kenapa tidak dia yang menyapa terlebih dahulu? Menunggu disapa dulu, kemudian melabeli teman kami ini yang semua Indonesia ini sebagai orang yang sombong. Nah, kami ingin menyampaikan kenapa enggak antum duluan yang menyapa dia? Bukankah persahabatan pertemanan itu bukan pertemanan antara bos dengan majikan, dengan pegawai, tetapi pertemanan itu setara, duduk sama tinggi dan berdiri sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa harus menunggu untuk disapa, menunggu untuk didatengin, bahkan menyebut teman kami ini sebagai orang yang sombong? Maka pada waktu itu kami sampaikan, mungkin carilah uzur, mungkin dia lupa, mungkin dia sibuk dengan anak istrinya dan seterusnya. Namun di sini poin yang ingin kami angkat bahwasanya terkadang seorang itu merasa mudah untuk melabeli seseorang dengan sombong, padahal itu bukan bagian dari sombong, bukan bagian dari sombong, karena parameter sombong itu sudah disebutkan, sudah digariskan oleh Nabi SAW, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau ada orang yang tidak menyapa, mungkin karena dia lupa atau punya kesibukan yang membuatnya lupa untuk menyapa atau tidak sempat untuk menyapa. Jangan dikatakan sombong dan menunggu untuk disapa. Nah, ini yang salah satu kasus atau contoh yang pernah kami dapati. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Jalla wa'ala
kita meminta dengan nama-namanya yang husna agar menjauhkan kita semua dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah sifat sombong. Baik, insya Allah pada pertemuan yang ke-11 pekan depan nanti, semoga Allah Ta'ala memudahkan, kita akan membahas nama Allah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim yang di situ terkandung sifat hikmah Allah Jalla wa'ala. Sangat luas dan sangat dalam hikmah-hikmah Allah di alam semesta ini, pada diri kita dan pada alam semesta ini. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.